Untuk memperbarui informasi, sudah ada kontributor berita Sautu, jamaah di Kabupaten Kudus dan juga Caskuat di Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat siang rekan-rekan. Baik, yang pertama saya ingin ke jamaah terlebih dahulu. Jamaah di sana total sudah ada berapa desa yang terendam banjir di Kabupaten Kudus, jamaah? Ya, selamat siang Anissa, juga pemirsa dapat kami laporkan terkait banjir yang menggenang di Kabupaten Kudus sendiri hingga pada siang hari ini sejak menurunnya debit air Sungai Wulan dari semalam hingga pagi hari ini banjir yang menggenang permukiman sudah berangsur surut. Meski demikian masih ada genangan yang cukup tinggi hingga mencapai 80 cm, di mana banjir yang semula semalam puncaknya mencapai 7 desa, ini sudah informasi dari BPBD Kabupaten Kudus yang kami terima sudah mencapai turun menjadi 6 desa, yakni di desa Setro Kalangan, kemudian di desa Kedungdowo, kemudian di desa Banget, kemudian di desa Garung Kidul, desa Blimbing Kidul, dan di Kecamatan Jati berada di desa Pasuruan Lor. Di mana dari total jumlah yang terdampak desa tersebut ada sekira 1.436 KK pada 4.638 jiwa terdampak banjir. Di mana dari jumlah tersebut 88 jiwa diantaranya mengungsi di sebelah posko pengungsian yang berada di Kudus, Jawa Tengah. Begitu, Anissa. Oke, berarti sejauh ini kalau kondisi dari warga yang terdampak akibat banjir seperti apa? Apakah aktivitas ini juga berdampak terhadap para warga di sana? Dan selain dari mengungsi ke toko-toko tersebut, sudah didirikan juga kah posko untuk para warga? Ya, memang masyarakat yang paling parah terdampak berada di desa Setro Kalangan tersebut. Hingga saat ini sudah didirikan posko pengungsian dan dapur umum di wilayah tersebut. Selain itu memang selain di desa itu ada kampung yang memang aksesnya terisolir oleh genangan banjir hingga mencapai seperut orang dewasa, sehingga kondisi tersebut membuat warga untuk keluar masuk hanya mengandalkan dari perahu bantuan dari BPBD dan swadaya masyarakat sendiri untuk keluar masuk di permukiman tersebut. Dari langkah pemerintah sendiri, dari bantuan tersebut dan dari posko bantuan kebencanaan dari pengungsian dan dapur umum sudah didirikan, di mana tersebut untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir di wilayah tersebut. Begitu, Anissa. Baik, tentunya sangat berdampak terhadap warga, terutama dari akses keluar masuk dan juga untuk beraktivitas. Kalau dari pantauan Anda, jamaah, bagaimana terkait dengan pantauan curah hujan di Kabupaten Kudus di sana? Apakah ini juga masih cukup tinggi atau seperti apa curah hujannya? Ya, Anissa, perlu diketahui pula di Kudus sendiri hingga dari memang semalam sempat terjadi hujan tidak begitu deras. Memang banjir di sini bukan terjadi karena derasnya hujan di wilayah kali ini memang, tapi karena air kiriman dari wilayah Kabupaten Grobogan dan Blora di wilayah hulu sana yang mengalir ke sini, hingga banjir di sini terjadi karena limpasan dari sungai besar yang melintas dari hulu ke arah wilayah kali ini sehingga melimpas di wilayah kali ini. Memang kondisi saat ini cukup terik dan cukup belum terjadi air tidak terjadi hujan karena dari keterangan Kepala BNPB beberapa waktu lalu yang di Kabupaten Grobogan menyatakan di mana 3 hari terakhir pasca jebolnya di wilayah Kabupaten Grobogan dan Demak kemarin, Kepala BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca sehingga memang 2-3 hari terakhir ini di wilayah kali ini memang terjadi hujan, meskipun hanya terjadi mendung namun tidak terjadi hujan. Begitu, Wanita. Baik, limpahan air menjadi salah satu penyebab dari banjir yang terjadi di Kudus, dan kita akan beralih ke Caskuat yang juga sama, yakni terjadinya peristiwa banjir dan juga longsor. Selamat siang, Caskuat. Caskuat, update-nya sudah ada berapa jumlah korban banjir dan juga longsor di Pekalongan yang dirawat di Rumah Sakit Kajian Pekalongan, Caskuat? Ya, selamat siang Anissa dan pemirsa. Untuk saat ini jumlah korban bencana tanah longsor di Kabupaten Pekalongan yang tengah menjalani perawatan di RSUD Kajian Pekalongan jumlahnya masih tetap sama, yaitu ada 8 orang. Dan menjadi sedikit informasi, dari 8 orang korban ini 3 diantaranya yang mengalami luka cukup parah. Ini telah menjalani operasi dan saat ini tengah
melakukan atau menjalani proses pemulihan, Anissa. Baik, selain daripada itu, apakah dari 8 korban ataupun yang mengalami luka-luka yang setengah dirawat di rumah sakit ini sudah dipulangkan atau kapan kemudian akan dipulangkan jika belum dipulangkan, Caskuat? Iya, dari informasi yang kita dapat, Anissa, saat tadi Wamen mengunjungi pasien yang tengah dirawat, pihak medis menyatakan bahwa mereka saat ini masih menjalani perawatan atau pemulihan secara intensif. Artinya mungkin untuk kepulangan mereka tidak lama lagi. Namun demikian untuk hari ini atau per hari ini memang dari para korban ini belum diizinkan pulang ke rumah karena masih harus proses pemulihan yang dijalani. Dan pihak medis juga masih melakukan pemantauan secara intensif, Anissa, untuk memastikan bahwa mereka kondisinya saat ini benar-benar sudah pulih total atau belum, Anissa. Artinya pihak medis belum berani memulangkan karena masih dalam pantauan. Adapun 3 orang yang baru melakukan operasi juga saat ini masih dalam pantauan pihak medis, sehingga untuk pemulihan ini mungkin butuh beberapa hari ke depan untuk mereka bisa diizinkan pulang, Anissa. Baik, meskipun kondisi berangsur pulih, namun ini masih dilakukan perawatan secara intensif. Tapi selain dari di rumah sakit, bagaimana untuk informasi yang Anda himpun mungkin di lokasi kejadian? Apakah tim SAR gabungan sudah kembali menemukan korban hilang? Seperti apa perkembangan terbarunya, Caskuat? Ya, Anissa, untuk korban hilang jumlahnya yang belum diketemukan masih tetap sama, yaitu 3 orang. Sementara jumlah korban yang meninggal dunia hingga hari ini masih berjumlah 23 orang. Namun demikian dari pihak tim Basarnas ataupun tim relawan saat ini memang memfokuskan pencarian di 3 titik yang dari 3 titik tersebut diduga masih ada korban yang masih tertimbun. Meskipun pihak tim relawan dan Basarnas ini memiliki keyakinan, tetapi mereka juga untuk saat ini hanya bisa berusaha untuk melakukan lokalisir di titik-titik tersebut. Namun hingga siang hari ini belum ada hasil ataupun belum menemukan sisa daripada korban hilang yang saat ini masih dalam pencarian, Anissa. Bukan begitu, dan juga berjalan lancar. Sementara terima kasih atas informasinya rekan-rekan. Sebelumnya tadi sudah melaporkan kontributor berita Sautu jamaah di Kabupaten Kudus dan juga Caskuat di Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.